Ya, harus banyak belajar ya. Kalau dari siaran ini 1 jam banyak roaming, ya saya tahu ini bukan tema yang gampang. Oke. Ya, apalagi nanti Anda cuma baca headline dengan tema kayak Mas Daryl tulis gitu ya. Bosnya Binance buron. Nah, itu tuh tema-tema headline itu kadang-kadang jadi nggak sesuai isi, mesti hati-hati. Dan belum tentu juga separah itu, tapi juga belum tentu nggak lebih parah dari itu. Pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ternyata statement menarik dari narasumber kita hari ini yang diangkat menjadi sebuah judul, yaitu Amerika Anti Kripto. Yuk, kita bahas bersama dengan Mas Ryan Firman. Malam, Mas Ryan. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Siap. Sehat, Mas Ryan? Sehat. Sambil Baik, nyari baik. charger. Udah lowbat. Ada di charger ya. Pantesan bajunya hejo-hejo hari ini ya. Iya, biar Oke, kelihatan Smart solid. Listeners. Iya, kita live di audiovisual di kanal YouTube Smart FM dan seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi. Silakan Ya. di 0812 11 12 959. Dan untuk Anda yang ingin berkomentar di kanal YouTube, kami berikan kolom chat untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Saya sedikit mau mengutip statement dari Senator Amerika Serikat yaitu Elizabeth Warren yang katanya ini lagi ngebangun sebuah pasukan anti kripto. Saya nggak tahu apakah ini berhubungan dengan tema kita hari ini, Amerika Anti Kripto. Kita bahas dari sisi judulnya. Mas Ryan, Ya. apakah ini hoax atau sekedar dari cara untuk mencari popularitas saja, atau memang ini fakta yang terjadi sehingga membuat para investor di Amerika Serikat itu cukup ketar-ketir saat ini? Ya, baik. Jadi harus tahu sejarahnya terlebih dahulu ya. Jadi yang jelas-jelas dalam beberapa waktu yang lalu, saya ingat sekitar tahun 2017 ke 18 itu Cina melarang perdagangan dan aktivitas apapun yang melibatkan cryptocurrency. Ya. Jadi tambang-tambang Bitcoin itu sudah bablas lah hilang dan mulailah pada pergi ke Amerika seperti itu. Dan di sana mulai berkembang penambangan-penambangan dan juga transaksi berbasis kripto. Transaksi ini tidak selalu berbicara yang dimaksud adalah transaksi untuk jual beli barang ya gitu ya, tapi transaksi apapun berbasis kripto. Nah, sehingga kalau untuk exchange ataupun pedagang aset kripto lah dalam bahasa Indonesia itu mereka mau membuka pertukaran eh, cryptocurrency di sana maka harus basisnya ya diregulasi di Amerika. Sama kira-kira seperti kita di Indonesia ya harus diregulasi di Indonesia. Makanya ada yang namanya pedagang aset kripto berlisensi dari Bapepti, ada yang tidak. Oke. Oke, nah di Amerika itu yang belakangnya simpelnya adalah ya .us lah. Kita coba ambil studi kasus, kita harus sebut merek mau tidak mau karena juga di mana-mana sudah ada namanya adalah Binance. Binance itu kalau di luar Binance.com, di Indonesia Binance tidak bisa masuk, masuknya sebagai toko kripto gitu ya. Lalu ketika di Amerika harus masuk menjadi Binance.us. Nah, saat ini terjadi sesuatu yang menarik bahwa mulai dari tanggal tanggal besok ya, itu dilakukan yang namanya blokir gitu. Oh, 13 Juni. Oh, berarti today. Itu Hari ini. ya diblokir. Ya, ya. Ada karena beberapa tuntutan yang diarahkan kepada Binance sendiri. Yang pertama adalah berbicara mengenai quote unquote disebut sebagai penipuan. Makanya ketika ini disebut sebagai penipu, otomatis pemilik dan juga stakeholdernya mungkin juga akan mulai kerepotan di sini gitu ya. Nah, di sini bicara mengenai si Cheesy ya, biasanya terkenal dengan Cheesy ya. Itu otomatis akan menjadi orang yang dicari dong untuk ya entah untuk ditangkap, dimintai keterangan sehingga di Oke. sini mulai terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan oleh banyak orang terkait dengan si masa depan Binance sendiri. Nah, Ya. saya lanjutkan lagi biar lebih tahu gambarannya bahwa tuduhannya salah satunya adalah penggunaan dana, penggunaan uang. Artinya kalau ada dana yang masuk dianggap ada digunakan oleh kepentingan pribadi oleh eh, si Binance ini untuk misalnya untuk dia berinvestasi, berfoya-foya seperti itu. Nah, itu yang dijadikan sebagai landasan tuduhan salah satunya. Lalu ada juga tuduhan selanjutnya adalah kemarin dirilis yang namanya
kripto-kripto yang dianggap melakukan tindakan sekuritisasi. Mhm. Sehingga dengan sekuritisasi itu kan yang namanya aspek itu kan kita tahu ya ada namanya pasar modal gitu. Mhm. Yang namanya securities itu bisa keluarnya sebagai produk pasar modal. Mhm. Kalau dia jadi mata uang, maka dia akan menjadi currency. Betul ya? Mhm. Nah, ketika dia itu menjadi aspek pasar modal, bagian dari pasar modal, dan ini tiba-tiba ada kripto yang bisa menjelma menjadi seperti pasar modal, berarti kan ini seperti pengumpulan dana yang ilegal ya kalau di Indonesia namanya ya. Mhm. Mhm. Nah, itu karena sudah didefinisikan beberapa token koin itu contohnya adalah Binance sendiri, Mhm. Binance juga itu dianggap sebagai securities token, maka secara otomatis itu di blacklist. Dan Mhm. diserunya lagi, akibat blacklistnya itu sudah memanjang nih. Salah satu pelaku besar, yaitu adalah di Amerika Robinhood, ya, Mhm. itu aplikasi juga, itu mendelisting token-token ini. Sehingga terjadi kepanikan. Maka hari Sabtu kemarin itu koin-koin ini mengalami penurunan. Ada Binance, ada Cardano, ada Matic. Itu mengalami penurunan 25%. Oke, oke, oke. Ya, jadi ini lagi heboh sekali, Hmm. eh, membuat orang jadi orang yang berada di dalam ekosistem kripto mengatakan, oh, ini lagi dilakukan yang namanya satu satu hal yang Amerika ini jadi dituduh anti kripto dan merusak perdagangan kripto dunia sendiri. Mhm. Mhm. Karena kan ini kan ketika ini ada di pasar, kita bisa jadikan ini sebagai komoditi ya. Oke, oke. Jika harganya longsor ini diakibatkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Amerika, memblokir Binance, selalu membuat ini Nah, menjadi dianggap ilegal, dianggap sebagai securities token. Maka ini semua di wrap up menjadi satu hal gimana caranya mematikan kripto sendiri kan. oke, Mas, sebentar saya jeda ya, Mas ya. Apakah ini juga sehubungan dengan runtuhnya crypto exchange di bulan November ya, kalau nggak salah 2022 ya? Itu kan eh ya sempat hancur ya. kalau kalau mau di apa dibawa-bawa itu sebenarnya mulainya kejatuhan kripto dunia ini kan lebih diawali lebih dulu lagi yang eh, Terra. Jadi Oh Terra ya, ya, itu betul. itu di Mei Juni tahun lalu ya. Itu kan Mhm. terkena USTC token dan Luna gitu. Hari ini Mhm. jadi ada Luna dan Luna Klasik gitu. Nah, itu menjadi satu gambaran merembet gitu, domino efek lah. Karena kan biasa ya efek spekulasi di sini pinjam duitnya lewat sono, yang di sini nggak bisa bayar, yang di sono jadi nggak bisa bayar, yang di sono nggak bisa bayar, ternyata dipinjam di tempat lain, begitu terus gitu Iya, kan. iya, iya, betul. Ada juga merembet ke exchange besar akhirnya yaitu adalah FTX. Nah, Sejarahnya itu gitu ya. FTX. Lalu ada juga yang tokennya juga FTT. Nah, jadi sebenarnya dampaknya jadi banyak dan Yes. bisa saja kita bilang gini, oh iya nggak salah dong, Amerika ini mungkin mau melakukan tindakan karena dikhawatirkan Binance itu melakukan tindakan seperti itu daripada begitu jauh, hajar aja sekalian gitu. Bisa begitu. Berpikirnya itu nggak salah statement itu Ya. gitu. Oke, baik. Kita break sebentar ya, Mas ya. Ini udah padat banget bahasan di sesi Itu ya. pertama. Ya, tapi kan saya wrap up dulu. Jadi kita Oh iya tahu, benar. oke, Oh boleh kenapa ini dong. dibahas ya gitu. Jadi ini jadi Ah, satu kesatuan gitu. iya, padahal kita kan harus harus lihat big picture-nya dulu ya, gambaran utuhnya sebelum nanti kita Betul. pilah-pilah. Oke, Iya, tapi iya. sebenarnya Mas Ryan, nanti kita sambung Betul. lagi di sesi berikutnya. Mas Ryan, kalau kita lihat dari bosnya Binance katanya buron, ini kan ada judul tambahan kecil yang tidak saya cantumkan gitu ya. Apa bentuk kegawatan yang mungkin menjadi perhatian untuk pemerintah Amerika Serikat? Dan saya yakin ini imbasnya buat Indonesia juga akan ada gitu loh Mas Ryan. Ya, nah ini bagus ya. Jadi ini ditangkapnya bahwa perbincangan pada hari ini menyatakan bahwa Binance itu salah gitu ya. Oke. Dan kalau saya pribadi ada beberapa hal yang jadi gini ya. Ada hal yang perlu kita kasih beritahukan bahwa em, kalau kita bicara mengenai keuangan secara umum gitu ya, kita Mhm. sendiri tidak tahu berapa banyak uang yang ada di Indonesia. Misalnya 100 ribuan itu sebenarnya ada berapa lembar sih populasinya di dunia? Mhm. 100 ribu rupiah kita juga nggak tahu. Artinya Ya. ini juga ya yang pasti juga ketika ditanyakan kepada Bank Indonesia pun bisa mendapatkan hanya kisaran. Eksaknya kita tidak bisa mendapatkan. Nah, Mhm. dalam dunia kripto itu tidak seperti itu karena tercatat pada blockchain, maka kita bisa mengetahui berapa besar jumlah populasinya, berapa banyak holdernya, berapa berapa banyak walletnya. Itu jelas lebih bisa dilakukan akuntabilitasnya lah ibaratnya. Nah,
Kalau tuduhan-tuduhan yang datang kepada Binance bicara mengenai securities gitu ya, artinya adalah sekuritisasi, bicara mengenai mirip seperti saham, mirip seperti surat utang, Mhm. dan ada cara pengujiannya sehingga dianggap itu adalah bagian dari sekuritisasi, kita bisa berdebat lagi di sana, kita geser dulu. Nah, Mhm. tapi kalau dibicarakan bahwa tidak adanya transparansi yang dilakukan dalam dunia cryptocurrency, statement ini juga nggak bener-bener amat gitu. Mhm. Statement ini justru kripto itu, blockchain itu datang dari ketidakpercayaan si Satoshi dulu di tahun 2008 itu akibat kejatuhan dari subprime mortgage Amerika, Mhm. di mana melihat dengan mata dan kepala kok ada ya yang namanya investment banking dan juga surat hutang yang minggu lalunya dinyatakan sehat, minggu ini jadi gagal bayar. Ya, ya. Ya, nah itu menjadi sesuatu pertanyaan, bagaimana sih akuntabilitasnya, bagaimana proses auditnya, bagaimana kita bisa mempercayai laporan keuangan, bagaimana kita mempercayai orang-orang yang melakukan tindakan ini tidak melakukan tindakan yang salah. Oke. Jadi dari lahirnya juga jelas atas dasar ketidakpercayaan sistem terpusat atau tersentralized atau juga disebut metode uang yang disebut fiat. Hari ini kan uang kertas dicetak tanpa adanya underlying kan. Mhm. Nah, itu Oke. jadi di bagian ini sebenarnya saya mau coba jelaskan bahwa dinyatakan Binance melakukan penipuan dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa waktu yang lalu Binance itu adalah yang pertama kali melakukan konsep proof ya. Dia proving ya. Nama Mhm. proofnya saya lupa ya, tapi jadi ada satu proses pembuktian bahwa total koin atau token yang dimiliki orang-orang yang menyimpan pada exchange Binance, dia bisa buktikan bahwa dia itu reserve 1:1. Hmm. Misalnya Mas Daril masukin Ya, cerak ya, ya, paham, paham. satu BTC. Hmm. Ada proof, ada bisa di cross check, di audit gitu. Oh, ini lihat nih 1:1. Mhm. Mhm. Nah, itu kan berarti menyatakan bahwa dia tidak pakai uang uang kita, tidak pakai koin kita, Betul, tidak betul. pakai token kita kan. Mhm. Nah, itu kan kita juga tidak bisa pastikan itu juga ketika kita berbicara di dalam sistem keuangan terpusat. Kita tidak tahu itu. Kita tidak pernah tahu apa benar bahwa uang seri ABC 12345 itu hanya ada di kantong saya. Mhm. Bagaimana membuktikan itu kalau itu tidak ada nomor duanya? Karena Ya, kalau ya. ada nomor duanya pasti uang palsu. Betul, betul. Tapi kalau dua-duanya nggak sengaja kecetak dengan nomor yang sama, Iya, susah juga ya. nah, jadi kalau dinyatakan bahwa tidak ada pembuktian dan juga adanya penggelapan, sebenarnya di dalam dunia kripto itu justru kripto itu lebih bisa dilakukan tracking, tracing dari lahir awalnya. Jadi bukan tidak bisa dinyatakan bahwa ini adalah penggelapan dan ini akan menjadi jauh lebih berbahaya. Bisa lebih cepat untuk di tracking, justru malahnya jawabannya begitu, gitu. Oke, oke. Mengancam nggak sih sebetulnya ini buat apa ya, stabilitas ekonomi khususnya di Indonesia, Mas? Eh Kayaknya enggak ya, karena Nggak ya? kalau kalau kita itu kan lebih kepada kita di dalam sektor keuangan saja kita quote unquote follower ya. Oke, oke. Jadi kita itu boleh dibilang pemerintahan kita itu boleh dibilang berhati-hati sekali untuk maju ke langkah selanjutnya. Aha, Gitu. Jadi aha. akan ada dampak tapi mungkin tidak besar gitu kan. Ya mungkin ya gampang saja sekarang yang namanya token-token itu kemarin seperti Cardano, lalu juga Binance, lalu dengan Matic itu kan semua listing tuh yang diakui juga di dalam list nama-nama koin token yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Mhm. Mhm. Gak ada heboh apa-apa kan turun 25% dalam waktu dua malam terakhir. Iya, iya, iya. Beda dong sama yang namanya saham atau reject bawah tuh rame. Hmm. Iya, jadi kalau dibilang dampak ya mungkin ya yang memegang ya. Tapi kayaknya orang-orang yang ada di dalam dunia kripto di Indonesia jelas lebih siap kelihatannya sih dengan fluktuasi yang lah itu gitu. Nggak gini, saya coba menghubungkan ya fakta yang terjadi di Indonesia dan juga fakta yang terjadi di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Kan hari ini kan kita bahas sebetulnya Amerika anti kripto, bos Binance buron, gawat gitu ya. Walaupun kita nggak tulis sebagai judul karena terlalu panjang. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Mas Ryan, kalau kita melihat pemberitaan, kan mulai 13 Juli, hari ini ya berarti ya, Ya, ya hari ini. Di Amrik itu khususnya masyarakat udah nggak bisa lagi melakukan transaksi dengan mata uang dolar untuk beli kripto lewat platform Binance. Nah, Ya. itu terjadi di Amerika. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah memang hal tersebut juga tidak bisa dilakukan atau bagaimana sifatnya? Fakta sekarang itu bagaimana, Mas Ryan?
Ya, ya ini juga metode metode pembuktian untuk tidak bisa melewati satu teritori negara itu juga Ah, sebenarnya sebenarnya juga menarik gitu ya, karena oke. seperti saya pernah bilang bahwa ketika kita pergi ke dalam network ya, network Mhm. Bitcoin, maka kita itu seperti akan tunduk ke dalam aturan Bitcoin itu sendiri. Lah Oh, sekarang bukan negaranya negara Indonesia di situ. Ketika kita berada di network Bitcoin, kita sebenarnya lebih banyak patuh ke dalam aturan yang ada di dalam si aturan dari network Bitcoin itu. Pokoknya ah, setiap transaksi akan kami lakukan approval selama 10 menit. Pokoknya setiap 10 menit biayanya adalah sekian, antriannya seperti ini, harga Bitcoinnya adalah sekian. mhm, mhm. Itu mau diatur, bisa nggak? Karena saya orang Indonesia, saya kepengen yang namanya Bitcoin Network dibikin selalu ada approval setiap 30 detik. Nggak bisa. Kan Oh, nggak bisa berjalan mau diatur kayak apapun, ya kecuali bikin sequence system network ya. sendiri. Ya, ya. Gitu. Jadi memang itu negara sebenarnya nggak langsung gitu. Nah sekarang kalau ini Mhm. dilakukan pemblokiran aset si si Binance gitu ya, mungkin adalah eh, wallet-wallet tertentu yang akhirnya diambil alih seperti itu. Tapi Mhm. tapi sepertinya ya hal seperti itu agak sedikit beda ya dengan cara Mhm. kita berpikir, dengan kita melihat bahwa ada uang nasabah diblokir di bank itu beda ceritanya. Itu kan sistem sistem data terpusat di Mhm. mana orang yang memiliki akses penuh, ya data terpusat itulah si orang itu administratornya dia gitu, super adminnya dia. Tapi kan ketika kita berbicara blockchain, sebenarnya blockchain itu bukan dengan konsep seperti itu, tapi Mhm. konsepnya adalah tidak terpusat. Mhm. Mhm. Gitu. Jadi blockchain sendiri ada banyaknya, ada permission blockchain, ada public blockchain gitu ya. Ada public Mhm. blockchain bisa permissionless blockchain gitu. Jadi Mhm. ini sesuatu yang memang agak lucu gitu ketika kita berbicara bahwa negara mau melakukan sebuah intervensi ke dalam dunia kripto, Ya. bentuknya ya apanya gitu. Ini masih dicari formulasinya. Tapi yang Mhm. jelas ada ancaman, entah ancaman untuk melindungi kepentingan para investor. Oke, oke. Ini bahasa saya loh ya, 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 ya. untuk melindungi kepentingan investor atau sebenarnya Amerika sendiri mau melindungi kepentingan Amerika sendiri terkait dengan adanya ancaman dari dunia kripto. Itu juga bisa, kita bisa baca dari dua sisi. Oke. Tadi di awal saya bilang itu hadirnya sosok Elizabeth Warren ya yang udah lama dikenal sebagai pengkritik kripto yang vokal. Ini ada indikasi untuk bisa mengangkat nama beliau nggak sebagai sebuah pencetus untuk anti kripto di Amerika Serikat? Kita boleh lihat dari sisi lain juga ya, mungkin dari sisi politiknya kah atau dari sisi yang lainnya. Ya hidup ini kan nyari ini ya, nyari wave ya, nyari nyari ombak gitu ya. Ngomong. Ah. Ya mungkin ketika ini ya jadi pansos juga, panjat Iya sosial. itu dia. Wah, ini saatnya nih saya naik daun gitu Ah, ya. ah, ah. Iya, selalu ada orang yang memanfaatkan hal itu dan pastinya Iya, itu akan mendapatkan terendorse, terapresiasi dengan hari ini gitu. Tapi ya, ya. selalu lah hidup ini selalu ada gitu-gituan gitu. Jadi Ah, ah, kita kembali lagi pada kepentingan dasarnya. Kita melihat pertama kali, saya sih melihat sebenarnya balik back to basic ya. Apakah ah. kripto ini ada manfaatnya atau tidak? Ah, Balik dulu gitu. Dibicara mengenai larang, tidak dilarang dan tidak benar dan benar. Nanti dulu kita bicara dulu. Sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? ya. Gitu loh. Kalau tidak ada manfaatnya, semua manfaat buruknya yang ada, ya berarti ya sudah, berarti memang barang ini boleh dimasukkan ke dalam box ilegal gitu dan Ah, dilarang. Tapi mm-mm. kalau ini ada manfaatnya, mari kita telah kembali. Kenapa saat ini menjadi tidak tidak bisa berjalan sesuai manfaatnya kan? Ya, yang Berarti jadi adanya pertanyaan muncul gitu ya. penyalahgunaan dong. Ya, ya, ya. Iya. Bahkan di sisi lain si Elizabeth Warren juga harus punya daya upaya yang kuat ya. Bahkan sumber dananya pun juga harus kuat untuk bisa membuktikan bahwa ini tuh ilegal ya Mas Ren ya. Ya, mau disebut ilegal di aspeknya bagaimana? Misal, Ah, kalau ya. Indonesia sendiri, kita tiba-tiba nih saya, misalnya Mas Daril, saya mau bayar dong. Kemarin saya makan sama Mas Daril. Ya udah ya, Hmm. saya bayar Mas Daril pakai Bitcoin. Nah, saya nggak boleh. Hmm. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia, kita hanya boleh Mata menerima uang untuk rupiah ya. dibayar dalam satuan mata uang rupiah. Hmm. Gitu. Nah, itu jelas gitu. Karena kita ada di dalam undang-undangnya. Nah, Oke. tapi yang kita juga harus sadar adalah kalau ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya komoditi, suatu hal yang diperdagangkan, nggak nggak menjadi masalah. Toh juga Indonesia sendiri mengenakan PPN sebagai barang komoditi dan Betul. juga mengenakan pajak penghasilan ketika barang ini dijual loh, si kripto ini dijual loh. Ya, ya, ya.
Ya, jadi lucu dong. Dilarang. Misal Indonesia melarang tapi tetap mengenakan PPN dan PPh. Apa ya masuk akal begitu? Nggak mungkin ya. Saya belum pernah dengar narkoba diperdagangkan dengan cara seperti itu kan? Iya, Kalau iya, beli yang ini kamu kena PPN loh. Ini kan barang terlarang, kan lucu. iya. Ya, Paham, gampang paham. kasarnya begitulah kira-kira. Oke, kita kan ada bercandanya hari ini ya Mas Rene. Full serius ya. Iya dong. Iya. Walaupun baju sekarang punya two tone color ya. Saya mau singgung tapi lagi serius, tapi nanti aja deh. Ada hijau dan juga hitam. Kita break sebentar. Detik ini Ya, masih ketiga ya. Baru dibilang ada bercandanya langsung ganti kamera nih. Sehat Mas Ryan? sehat. Oh, Gimana? itu. Sesi ketiga ditanya sehat, gawat. Iya, soalnya tampilannya kan baru nih ketimbang yang tadi. Oke, baik. Apa kabar Mas Ryan? Gue jadi kabar-kabar lah. Ya udah, saya kan nggak nanya kabar Mas Ryan deh. Saya tanya kabarnya Binance tuh gimana gitu loh. Karena aset kripto lainnya yang mayoritas itu mengalami penguatan. Ini dikutip dari sebuah situs pemberitaan ya Mas Ryan. Konfirmasi sedikit dong Mas Ryan, apakah ini ajang yang tepat untuk istilahnya tuh lompat kodok? Karena satu hal yang jatuh kemudian dimanfaatkan momentumnya untuk riding the wave atau bagaimana Mas Ryan? Ya, berita buruknya kayaknya hampir setiap instrumen hari ini mendapatkan berita buruk yang cuma tinggal digilir aja ya. Ya, ya, ya. Berbicara mengenai saham, tiba-tiba adanya surat utang yang potensi gagal bayar, ya kan? Ya. Takut surat utang hampir kelar, tiba-tiba ganti lagi ya, ganti ya, habis currency ganti lagi ya mengenai kripto. Ya bagus juga. Jadi kita punya topik sih sebenarnya bagus sih itu gitu. Juga ya kita dapat pemberitaannya yang begini terus lama-lama orang juga bingung. At the end gue mesti beli apa ya? Kok kayaknya rusak semua gitu ya. Jadi begini, sikap-sikap pada saat market yang nggak ada berita baiknya ya, boleh dibilang banyak berita buruk ya. Terus Ya. abis tiba-tiba datang satu berita baik yang hebat ya, ada satu koin yang naik luar biasa. Nah ini perlu disikapi waspada. Ya, jangan sampai kita kena euforia dengan koin-koin yang pada hari ini tiba-tiba bisa lompat dengan kencang. Padahal dia masih baru. Iya, ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Logika nggak begini. Lagi hujan sangat kencang, tapi ada satu ukuran di depan rumah Anda, ukurannya 4 kali 4 itu kering kerontang. Dan sinar matanya turun di sana gitu. Apa masuk akal gitu? Ya, Nah, ya. ini berarti sesuatu yang too good to be true atau ya hebat banget bisa jadi. Ya, keajaiban, oke. Tapi akan sangat tidak bisa dilogika. Oke. Nah, jadi kalau saya pribadi dengan sesuatu berita yang hari ini begitu menjanjikan keuntungannya malah lebih hati-hati loh. Jangan-jangan Oh, kita siap-siap akan siap digorok tuh. ya, 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 ya. Nah, jadi satu ke situ. Nah, yang kedua, oke Ryan, kita hindari yang kayak begitu. It doesn't make sense. Good, oke. Nah, kalau gitu yang make sense sekarang turun semua. Nah, terus piye? Hmm, hmm, Saya beli, tapi kan saya nggak tahu lihat masa depan. Kalau saya tahu lihat masa depan, udah pasti nggak ada yang ngasih tahu orang lain juga. Karena kadang-kadang manusia itu sifatnya serakah. Padahal kalau dibagi pun nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, ya, ya. ini jadi sesuatu yang penting bahwa setiap market jatuh, sebenarnya apa yang kita bisa lihat, dia bisa bertahan nggak sih? Kalau di dalam bisnis itu ada namanya business continuity plan, BCP, ada namanya disaster recovery management. Berarti market jatuh itu tuh disaster. Siapa sih yang pengen market jatuh belum pernah dengar gitu. Kecuali memang orang-orang tertentu yang mengkondisikan biar marketnya jatuh dan dia beli. Oke, oke. Tuh, emang nggak pernah mikir orang-orang yang pada saat ini memangku kebijakan yang ada di Amerika, sorry ya, karena Amerika free speech ya, jadi saya juga boleh ngomong. Sekarang kita nggak mikir, dia bikin kebijakan tapi dia pencet tombol buy. Ya, Atau dia bikin kebijakan dia pencet tombol sell biar dia short jatuh ke bawah tuh barang. Sehingga dia dapat keuntungan besar. Ada logika nggak mungkin terjadi seperti itu? Karena dia punya kemampuan untuk quote unquote menjatuhkan pasar loh atau mengendorse pasar loh, bener nggak? oke. Setuju, setuju. Bisa jadi dong, logikanya bisa ke sana dong. Ya, ya. Yang anti kripto ternyata dia sangat sangat pro kripto di dalam dompetnya dia. Terus dia nggak pernah tahu loh. Ya, ya. Nah, dan jangan lupa itu anonimus, artinya di situ tidak ada namanya, tidak tahu ya. Gitu. Sampai kita mendeklarasi bahwa itu dompet gue loh, gitu. Oke. Nah, jadi di kejadian seperti ini kita common sense berjalan, tapi ini adalah bagian dari stress test si market itu sendiri. Apakah dia bertahan? Dan masih ada orang yang ada di dalamnya. Kalau nggak bertahan dan mati semua kan berarti udah terjadi yang namanya kiamat di tempat itu kan. Betul, betul. Sudah nggak ada lagi itu makhluk yang ada di situ gitu.
Jadi kalau ini bertahan, bagus. Ini akan menjadi pembelajaran dan akan mendewasakan pasarnya sendiri. Hmm, hmm, Dan ketika mendewasakan pasarnya sendiri, yang mana yang akan kembali? Ya kan market kan selalu habis gelap terbit terang betul. habis gelap, gitu ya. Hmm, hmm, Nah, itu ya berarti akan kembali lagi. Nah, kalau kembali lagi berarti yang mana yang akan kembali ya? Pastinya kita harus cari yang kuat, yang hari ini tetap orang miliki, yang hmm, hari hmm, ini orang tetap percaya bahwa dia akan kembali, dia akan recovery, lalu juga memiliki nilai yang memang sudah mapan, sudah besar. Bukan yang hanya baru ada koin seminggu yang lalu, tapi mungkin udah adalah koin atau token ataupun blockchain yang sudah ada 10 tahun yang lalu kah? 5 tahun yang lalu? hmm. Terbukti dengan kejadian pada hari ini yang namanya Binance babak belur. Oke, Oke. token BNB, koin BNB. Apakah Ethereum-nya turun? ETH-nya? Enggak loh. Ya. ETH nggak turun. Apakah Bitcoin-nya turun? Turun. Yes, betul. Tapi lebih hancur nggak dari BNB? Enggak juga. Ah, oke, oke. Lalu BNB-nya hancur. Lalu yang Matic jatuh nggak? Jatuh. Matic jatuh. Lalu kalau Matic jatuh, dampaknya apa? Semua yang ada di dalam jaringannya yang memilih Matic ikut jatuh. Contohnya adalah Sandbox. Jatuh. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya ini adalah sesuatu ya dinamika dan proses lah. Kita coba ingat-ingat dulu lah, jangan jauh-jauh. Saya bilang kalau namanya teknologi, teknologi itu akan banyak pertentangan Hmm. di awal. Contoh, saya baru tahu loh, karena pertama kali ketika kalkulator ditemukan, itu guru pada demo. Kenapa? Karena satu membuat katanya nggak akan ada lagi orang yang datang ke sekolah dan untuk belajar. Nah, tahun berapa saya lupa tuh ya. Bener nggak hari ini ada anak yang nggak pergi ke sekolah dengan kata, kenapa kamu nggak? Sorry, udah ditemukan kalkulator. Enggak. Hari ini Masuk buktinya aktivitas kayak demo. biasa ya. Justru kalau saya saran hari ini guru pada demo. Kenapa? Sorry ya, ini bahaya loh. Kenapa ada chat GPT? Ah, oke. Itu lebih gila dari kalkulator. Ya. Gitu. Nah, jadi itu satu. Lalu ingat nggak bahwa beberapa tahun yang lalu kita kita ribut masalah si ojek daring. Hmm, 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 Nah, lalu ada taksi online. hmm. Yang sampai di bandara, sampai dipecah-pecahin kacanya itu kan kacau banget ya. Ya, ya, ya. Hari ini masih nggak sih? Tetap aja. Oh, masih ya? Enggak, tetap aja beroperasi maksudnya. Masuk pada beroperasi, betul. Bukan Iya. tetap aja, bukan tetap. Enggak. Malah Capek dong bersih ini orang bandara kasihan kan? apalagi justru sekarang yang lucu ya adalah yang taksinya yang konvensional, dia juga bisa diorder melalui taksi online, yang taksi Eh, online juga bisa ada di taksi konvensional, dan taksi ya, taksi biasa malah membeli saham taksi online, kan begitu ya. ya. Jadi kan simbiosis ya sebetulnya mutualis ya. Jadi memang ada proses struggling pain point terjadi dalam Hmm, mencapai sebuah titik keseimbangan, dan anggap itu adalah proses. Makanya kembali lagi ke dasarnya kalau berbicara hmm. segala sesuatu yang sifatnya inovasi. Ini ada manfaatnya nggak sih penemuan ini? Ada nggak terutilisasi nggak? Bisa diutilize nggak? Bisa. Oh bisa. Contohnya kalau blockchain, kita ngomong mengenai blockchain gitu ya. Hmm, hmm, Apa blockchain emang bisa diutilisasi bukan sebagai kepemilikan aset, sebagai sekuritisasi? Bisa. Sebagai apa? Misal, mencatat, ini adalah salah satu yang lagi rame, adalah mencatat setiap hal-hal yang tidak seharusnya di edit ya, immutable ya, tidak bisa hmm. diubah, itu dicatat pada blockchain. Oke. Contohnya, rekam medis. Eh, Sehingga apa? Proses untuk memproses yang namanya penyakit seseorang jadi lebih cepat. hmm, Dan orang tidak bisa bohong. hmm, hmm, Satu, hmm. tidak bisa bohong, manfaatnya untuk apa? Untuk industri asuransi. Biar tidak dilakukan fraud. Oke, oke. Oh, yang kedua adalah memitigasi fraud yang pernah terjadi pada industri asuransi perusahaan A bisa digunakan untuk perusahaan B untuk tidak terkena lagi. Berarti kan menyehatkan industrinya. Hmm, hmm. Lalu ketika pasien ini masuk rumah sakit, ketika dia udah setengah kejang, lah Pak iya, Bapak makan apa kemarin? Punya apa? Mati duluan, bener nggak? Ya, ya. Nah, kalau begitu pencet seret langsung lihat set. Oh ya ini nggak mungkin bisa disangkal. Ini ada di blockchain. Oh ini nggak mungkin. Ini bener. Oke, adanya sudah tidak perlu diragukan lagi data ini. Bener nggak? Ada nggak manfaatnya? Ada gitu. Dan bisa diutilize ke sana nggak? Kita menuju ke sana kok. Kita menuju ke sana. Ini bukan maksudnya Ryan ini menyarankan besok detik ini beli Matic, Matic dan juga BNB gitu ya. Bukan ke situ loh. Ini bicara mengenai utilisasi blockchain-nya. Oke. Dasarnya dari utilisasi blockchain kan ada tuh. Lalu Hmm, bagaimana menggunakan alatnya? Di situ kan ada ada satu tokennya yang digunakan kan. hmm.
sebagai suatu penanda, penanda apa? Penanda transaksi, penanda settlement, penanda apapun lah gitu ya. Ya itu baru ngomong token dan koin. Oke, baik. Ini ada komentar yang masuk di kanal YouTube dari Alan Anggara. Yes. Angkatan 2018 nih, Mas Ryan. Ah, Dia komentar begini. Lagian sejak kapan kripto damai-damai aja? Newbie junior tuh ketar-ketir lihat market sekarang. Oke, salam Pak Ryan. oh, siap, siap, siap. Maaf, siap. Anda bagian juga tadi ya, ya. Apa ya? Walaupun kita itu sudah punya pengalaman ya, kita itu sudah cukup lama berinvestasi. Manusiawi kok yang namanya rasa takut, deg-degan, kesal waktu market turun. Itu dirasakan, even termasuk saya gitu. Nah, tapi maksud saya adalah, misalnya hari ini turun 25%. Apa kabar kalau ada saham yang turun 25%? Apa kabar? Oh, itu hebohnya luar biasa. Nah, artinya sebenarnya para pelaku kripto itu sudah menyadari volatility, fluktuasi harga itu sendiri yang terjadi hari ini. Kan tadi ditanyakan oleh Mas Dara gini, loh gimana nasib orang yang ada di Indonesia untuk membeli kripto? Ya kan saya bilang 3-4 hari ini kayaknya ya berdamai-damai aja sih. Enggak itu hebohnya dengan satu saham turun auto reject bawah, enggak Ya, seheboh itu gitu. ya, ya. Kenapa? Karena memang denyut marketnya beda. Orang kalau udah biasa naik mobil balap, apalagi iya kalau misalnya ngebut pakai mobil city car, dia bilang, ih cepet banget ya. Enggak, dia bilang. Segini Oke. dua kan dia bilang gitu. Padahal gitu. Ya, yang baru beli mobil baru, ya ngerti ngerti. Bukan, Oh, bukan itu. bukan gitu. Salah saya. Berikutnya ya Mas. Nanti kita sambung lagi di sesi Ya, terakhir, termasuk ya. beberapa komentar yang masuk di kanal, sorry, di chat WhatsApp kami. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dan hari ini kita masih bahas tentang Amerika anti kripto, bos Binance buron, gawat. Nah, ini letak kegawatannya itu, apakah memang hanya dari sisi ekonomi Amerika Serikat saja yang terancam, atau mungkin imbasnya itu juga bisa dirasakan oleh para investor di Indonesia? Ini masih menjadi sebuah pertanyaan dan juga hal yang belum terungkap sepenuhnya ya. Oke, Mas Ryan, kita coba bahas pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ini Yes. sudah ada, sebentar tadi saya coba. Oke. Bukan ini. Tadi mana sih? Saya sudah cari kok. Oh, Pak Karel. Kalau Pak Karel bilang begini katanya Mas Ryan. Situasi ini kan menjadi argumen yang kuat ya, bahwa Bitcoin itu dapat digunakan sebagai alat pertukaran perdagangan. Tapi apakah memang ini merupakan bentuk kenyataan yang ada Mas Ryan di Amerika Serikat? Nah, ini dia. Dibawanya ke Amerika. Ya, sebenarnya eh, ada negara yang mengakui bahwa diperbolehkan gitu di negara tersebut si Bitcoinnya digunakan sebagai alat pertukaran gitu ya. Amerika tidak ya. Tentunya memang nggak mau lah. Ada pengganti daripada dolar sendiri kan memang mereka menggunakan itu sebagai hal yang ya kita semua tahu bahwa itulah disebut sebagai fiat money gitu ya. Nah, tapi kembali lagi kalau kita membaca dari proposal awalnya sehingga Bitcoin itu ada, maka nggak bisa disangkal bahwa yang namanya Bitcoin itu lahir dengan tujuan dasarnya sebagai alat tukar. Jadi di dalam blockchain-nya Bitcoin itu memang sudah diakui bahwa Bitcoin itu sebagai currency gitu. Sedangkan ada memang untuk kripto yang lain tidak mengakui dirinya sebagai alat tukar, tidak dia mengakui sebagai tidak mengakui sebagai currency seperti itu. Ya, ya. Kalau di capture-nya Bitcoin ya jawabannya ya ya sudah larang saja gitu kan. Ya, yang lain aja deh kalau gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Komentar yang masuk dari Pak Adi Putra. Kebijakan moneter ini tentunya mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat yang melambat dan diikuti resesi yang mungkin tidak terelakkan, Mas Ryan. Walaupun faktanya resesi ini juga memang sudah pasti terjadi di ekonomi real Amerika Serikat. Nah, bagaimana dampak pada pasar modal di Amerika Serikat? Ya, oke, baik. Kalau bicaranya yang statement awal dulu ya. Jadi Ya. betul ya, mau ada kripto nggak ada kripto, sebenarnya Amerika itu akan mengulang kemungkinan besar akan mengulang resesinya, gitu ya. Saya pernah bicara tuh berarti ketika Joe Biden diangkat gitu ya, maka gayanya akan mengcapture sama seperti pada waktu dia menjadi wakil gitu. Artinya ketika Barack Obama gitu. Nah, artinya pattern-patternnya kepemimpinannya akan sama. Wah, ini berarti akan diulang nih metode yang sama untuk bisa keluar dari satu kondisi yang sulit gitu. Itu yang saya nyatakan yang pertama. Lalu ketika kita berbicara masalahnya yang kedua datang nih.
tahun 2008 belum ada quote-unquote penggantinya. Hmm. Bicara untuk tidak menggunakan dolar, kayaknya pada saat itu teknologi belum seperti hari ini. Hmm. Nah ya berarti ya jelas salah satu yang menjadi ancaman itu adalah dengan orang bisa men-shifting dia menggunakan, ya tiba-tiba ada mata uang bersatu baru, ya kan? Lalu ada kesepakatan-kesepakatan di Asia, lalu ada kesepakatan dagang antara Arab dengan Cina. Nah ini menjadi satu masalah buat dia. Hmm. Yang itu kan nggak bisa diinterrupt langsung itu kan, ya dia akan interrupt ya segala sesuatu yang ada hubungannya dengan yang bisa diinterrupt, yaitu apa contohnya ya blockchain itu sendiri dan cryptocurrency. Ya. Masuk akal. Nah, tapi kalau berbicara mengenai yang namanya pasar modal, ini kan beda nih. Pasar modal adalah membeli saham, adalah membeli perusahaannya, relate kepada perusahaan. Hmm. Sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar modal di sana tidak ada yang diuntungkan dengan adanya kripto. Hmm. Ya contohnya adalah ya ini apa graphic card ya. Hmm. Nvidia, AMD itu waktu kemarin tiba-tiba booming kripto di situ malah dia dapat endorsement secara nggak langsung karena yang melakukan kegiatan mining tetap memerlukan grafik card tersebut. Ini baru satu ciri gitu. Tapi itulah pasar gitu. Dan jangan lupa loh, si Bitcoin, ETF Bitcoin itu sudah ada satu yang melantai di Amerika. Hmm. Ya sebenarnya lucu di satu sisi dia ngakuin itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai instrumen ya. Mutual Ah. mutual fund kan sebenarnya mirip dengan ETF gitu kan. Tapi Ya, bedanya ya. mutual fund itu saya beli jual harus lewat aset manajemen, ETF saya harus melakukan transaksi ketika pasarnya buka. Hmm. Tapi di satu sisi dia larang gitu. Hmm. Malahan Bitcoinnya diakui yang Binance-nya justru enggak gitu. Oke, Mas, kalau di Indonesia itu kan ada BMKG ya. BMKG itu kan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk bisa memperkirakan bahwa bulan Juli sampai dengan Oktober itu akan masuk ke musim panas panjang gitu. Nah, sedikit dong saya minta perakiraannya Mas Ryan. Kalau Amerika udah berhasil genjat kripto, setelah Binance, apa prediksi yang mungkin akan dilakukan hal yang sama terhadap mata uang atau mungkin juga investasi di Amerika? Investasi umum apa pada kripto? Secara umum dan juga kripto, Mas. Ya kalau secara umum ya akan dikembalikan segala sesuatu yang bisa dia kontrol di tangannya lah. Oke, itu secara perundang-undangan legal ya. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak bisa kontrol, maka secara otomatis akan ada sesuatu instrumen yang bisa dimiliki oleh orang Amerika di mana mereka tidak bisa mengontrol. Oke. Yang diinginkan adalah orang boleh invest, tapi gue yang kontrol ya. Kan ibaratnya kasarnya mau ngomong gitu nih. Enak banget lah kalau ngomong Amerika, gue free speech. Karena aman ya. Gitu. Itu satu gitu ya. Terus kalau secara iklim gitu, sebenarnya saya mau menyatakan bahwa, oke, begini ya. Dasarnya kembali yang namanya blockchain itu adalah sebuah sistem penyimpanan data yang tidak terpusat. Sedangkan hari ini sebelum adanya kripto dan blockchain itu adalah terkenal dengan sistem penyimpanan data yang namanya terpusat. Makanya ada namanya data center. Ya. Nah, jadi sama seperti kita berbicara mengenai operating system. Oke. Ada yang namanya Windows, ada yang namanya Android gitu ya. Ya, ya. Namanya Mac juga gitu. Nah, kalau Android itu open source, Mhm. ya terpusat. Tapi kalau yang namanya Microsoft, maka terpusat. License-nya harus jelas. Semua license ada harus bayar. Berkembang nggak? Berkembang loh, terbukti berkembang dua-duanya. Hari ini Anda masih tetap pakai Windows, Anda hari ini masih pakai Mac, Anda juga hari ini pakai Android. Oke. Ini berjalan paralel dua-duanya sama-sama naik. Nah, jadi hari ini menurut saya mau di-ban Amerika gitu ya. Jangan Nah, khawatir ketika ada yang nge-ban di tempat lain ada yang bilang, "Oh, saatnya saya sambut." Kenapa? Saya sebagai orang yang ada sebagai pemegang kepentingan di negara gitu. Saya lihat, "Oh, kamu nge-ban ya. Baik. Bagaimana caranya bisa mendatangkan devisa di negara saya? Saya buka pintunya lebar-lebar." Iya dong. Jangan khawatir, saya akan permudah kamu. Gitu kan? ya, Jadi ya. selalu akan ada yang begitu juga gitu. Jadi ya apa dampaknya ya kayak gitulah kira-kira. Oke, baik, baik. Sebetulnya udah terperakirakan gitu ya. Mas, 3 menit terakhir, Mas. Apa mungkin yang perlu diwaspadai terhadap fakta yang terjadi di Amerika Serikat ketika memang keputusan itu sudah menyatakan bahwa Binance memang menjadi sebuah permasalahan hukum ya. So, apa yang menjadi perhatian untuk masyarakat Indonesia terhadap hal tersebut, Mas Ryan? Sekarang kita ambil konklusinya malam hari ini.
Nah, ini repot. Nah, ini nih. Jadi gini, sebenarnya kalau yang namanya exchange yang dibuat Binance.us, Binance.com, pedagang aset kripto yang ada di Indonesia pun juga, sebenarnya itu kan adalah suatu sistem perdagangan terpusat. Hmm. Iya kan? Artinya kita aja nitipin koin dan token kita yang ada di sana. Memang yang namanya exchange itu sebenarnya tidak centralized ya. Boleh dibilang checks. Jadi ada centralized exchange, ada decentralized exchange. Centralized exchange itu ya sebenarnya mencederai semangat kripto itu sendiri. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah melakukan transaksi pada dunia kripto itu adalah decentralized apps. DEX, decentralized apps, otomatis kalau kita berbicara exchange-nya namanya DEX, decentralized exchange. Hmm. Decentralized exchange ini lebih bingung lagi yang belum terbiasa. Nggak bingung, decentralized exchange. Lah terus di mana pusatnya? Loh, ya namanya desentralisasi cari pusat. Iya, panjang nih perjalanan ini masih panjang, Bogor. Ya lanjut besok deh, udah tinggal 2 menit. Jadi kalau centralized exchange ditutup, saya cuma jawab lah ya memang nggak harusnya ada kok, saya bilang. Makanya kalau ada di desentralisasi tetap semangat desentralize aja, jangan ikut-ikutan yang centralized. Ditutup ya memang sudah boleh juga ditutup, emang itu salah juga. Kenapa? Semangat dasarnya desentralisasi dipaksa ada pusatnya. Gila, dari depan sampai belakang jawabannya bisa belok kiri, tiba-tiba banting kanan, kanan, Ya, benteng. Gimana nasib ya Smartisme malam ini bingung kali. nggak ada habis-habisnya ya bahas masalah gitu ya. Oke, Bu Nani nih satu sebelum kita ambil konklusinya. Kalau Bu Nani bilang begini, so bagaimana nasib kita? Apakah memang harus fokus ke kripto lagi di Indonesia atau tidak nih Mas Ryan? Di Indonesia, kripto tidak mengenal negara sebenarnya, Bu. Karena dia adalah chain sendiri. Itu kan ketika Anda membeli pada Ethereum dan Anda di Ethereum Network, kita sebenarnya jadi ada warga negara sana loh, jangan salah. Itu hanya tempat kita melakukan pertukaran doang. Yes, yes. Aset kripto tuh yang tempat pertukaran doang. Yang benar itu kita simpan di wallet kita sendiri. Oke, Mbak Indri bilang begini, setelah Binance, kayaknya Coinbase nih akan dihajar Amerika Serikat. Ya, jadi udah sepaket lah boleh dibilang. Ya, tapi nanti jadi lucu juga loh. Coinbase itu listing loh di di Ah, ini di bursa ya? bursa Amerika loh. Jadi dia rada bingung gitu kalau gua hajar yang ono hancur. Lah kalau hancur nanti saya jadi bingung itu salah satu perusahaan yang gini. Ya, 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 Ah, ya. gampang emang jadi megang kekuasaannya. Ya, 1 menit konklusinya Mas Ryan. Ya konklusinya sudah dari tadi ya. Jadi ya harus banyak belajar ya. Kalau dari siaran ini 1 jam banyak roaming, ya saya tahu ini bukan tema yang gampang. Oke. Ya apalagi nanti Anda cuma baca headline dengan tema kayak Mas Daryl tulis gitu ya. Bosnya Binance buron. Nah itu tuh tema-tema headline itu kadang-kadang jadi nggak sesuai isi, mesti hati-hati. Dan belum tentu juga separah itu, tapi juga belum tentu nggak lebih parah dari itu. Ya, ini kasihan hostnya yang mikir keras ya untuk bahas masalah ini ya. Iya. Oke, Mas Ryan Filbert, terima kasih waktunya. Ketemu lagi pekan depan ya, dengan tema dan bahasan yang berbeda. Dan semoga ini bermanfaat, jadikan ini sebagai sebuah insight dan juga edukasi tentang hal-hal yang terjadi, khususnya di dunia investasi juga kripto. Bahwa ada banyak ketidaknyamanan kok yang mungkin bisa terjadi. Jangan hanya sekedar mungkin Anda mengeruk untung banyak, tetapi itu akan seimbang dengan resiko yang perlu Anda tanggung. Walaupun baru terjadi di Amerika Serikat.